Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 57. Bertiga di kamar. La kemudian menghubungi mamanya, menanyakan keberadaan Evelyn. Namun sayangnya Mama Mila mengatakan Evelyn tidak ke rumahnya hari ini. Rahel masih termenung di mobilnya, memikirkan akan kemana ia pergi mencari. Iya mungkin Evelyn di rumah, mungkin saja istri dan anaknya sudah pulang ke rumah saat ini. Rahel sudah sampai di rumah, namun tidak ada tanda kalau istrinya itu pernah atau akan pulang. La mulai frustasi, pelan ia membuka lemari pakaian istrinya, syukurlah semuanya masih ada dan tersusun rapi. Ia mulai dihantui perasaan bersalah karena telah secara sadar membohongi istrinya. Ia takut kalau istrinya suatu hari nanti mengetahui bahwa ia tidak benar-benar berhenti dari dunia hitamnya. Sekitar setengah jam ia menunggu, namun Evelyn belum juga pulang. Di mana dia? Baru saja Rahel akan keluar mencari istrinya, bersamaan itu juga Evelyn hadir di ambang pintu. Evelyn datang sendiri tidak membawa anak-anaknya, dengan baju yang compang camping, muka penuh darah dan luka memar, rambut yang berantakan serta tangan yang membiru, sungguh mengerikan mungkin sepertinya telah terjadi sesuatu. Entahlah Rahel tidak mau menduga-duga. "Baik," ucap Rahel lirih. Ia tidak kuat untuk menanyakan apa yang telah terjadi, melihat tubuh Evelyn seperti itu saja sudah membuatnya gemetar. Namun saat ia menundukkan wajahnya sebentar, tiba-tiba Evelyn menghilang. Ia tidak percaya akan secepat itu bagai satu kali kedipan mata. Rahel mulai berpikiran buruk, namun dirinya mencoba untuk tetap tenang. Ia menuju ruangan CCTV lagi untuk memastikan apa yang tadi ia lihat. Sayangnya ternyata yang ia lihat bukanlah Evelyn, karena istrinya itu sama sekali belum pulang. "Mengapa seperti nyata?" gumamnya. La kembali ke dapur untuk mengambil air minum, nampaknya kehilangan Evelyn seperti ini saja sudah membuat ia setengah gila. "Baik." Rahel terkesiap, dengan jelas ia mendengar suara istrinya seperti memanggilnya, namun dilihatnya rumah masih tampak sepi. Bergegas ia menuju pintu utama, tidak ada siapapun atau tanda-tanda orang lain pernah datang. Rahel bukanlah orang yang penakut, sungguh ia bukan orang yang seperti itu. Namun bayangan Evelyn yang datang dan berdiri di ambang pintu dengan keadaan mengerikan membuatnya tidak bisa untuk tidak berpikiran buruk. La memutuskan untuk keluar mencari keberadaan istrinya. Ia tidak bisa berbuat apapun selain mencari. Dimanapun akan ia cari, ia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya malam-malam begini. Duar. Suara guntur yang bersahutan dengan kilasan petir membuat jantung Rahel berdegup kencang. Otaknya tidak bisa memikirkan hal lain selain kemana istrinya saat ini. Hujan sudah turun membasahi bumi dengan lebatnya, langit seakan menangis sejadinya. Rahel tidak peduli, ia mulai memasuki mobil dan mulai melajukan mobilnya. Ia akan ke rumah mertuanya dan akan memastikan Evelyn ada atau tidak di sana. Hari sudah menunjukkan pukul 11 malam, ia sudah sampai di gerbang kediaman keluarga Julian. "Assalamualaikum Bu." Salam Rahel sembari mengetuk pintu. Mama Nena yang sudah tidur saat itu malah samar mendengar suara orang mengetuk pintu. Diliriknya jam dinding yang menunjukkan hari sudah sangat larut dengan jarumnya. Pah, coba itu kamu turun, siapa yang bertamu malam-malam begini?" ucap Mama Nena sambil membangunkan suaminya. Pak Haris menajamkan telinganya, benar saja pintu rumahnya terus saja diketuk. La segera turun untuk melihat siapa tamunya. Baginya kalau orang bertandang ke rumah malam-malam begini hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak sangat penting ya mungkin orang yang berniat jahat, semoga saja kemungkinan yang kedua tidak. Pak Haris terkejut kala mendapati menantunya yang ternyata bertamu. Dengan masih mengumpulkan nyawa ia menyuruh menantunya masuk. "Ada apa Tuan?" Nak," gugup Pak Haris. "Tidak apa, aku hanya mampir sebentar," jawab Rahel. "Apa terjadi sesuatu dengan Evelyn atau cucu-cucuku? Kenapa tidak menghubungi kami saja Nak?
Kami akan segera ke sana, ucap Pak Haris. Rahel menjadi semakin gusar, hanya saja ia masih bisa mengendalikan dirinya di hadapan sang mertua. Pertanyaan yang dilontarkan Pak Haris mengartikan kalau istrinya itu tidak berada di sini. Lalu kemana Evelyn? La segera berpamitan dan menyuruh mertuanya bersiap-siap mulai besok. Ia terpaksa mengatakan berencana akan mengalihkan salah satu proyeknya pada perusahaan Julian sebagai alasan. Pak Haris nampak senang dengan berita menggembirakan dan sangat menguntungkan perusahaannya tersebut, namun bersamaan juga aneh mengapa jika hanya ingin memberitahukan hal semacam itu haruskah menantunya itu bertamu di jam larut malam begini. Memang berita penting akan tetapi tidak bisakah besok pagi saja? Namun ia tidak berani bertanya banyak, meski ia mengkhawatirkan putri dan cucunya. Lalu setelah Rahel pergi ia segera menghubungi putrinya, tidak tersambung dan itu berhasil membuatnya gelisah. Mungkinkah menantunya kesini karena ingin memastikan Evelyn ada di rumah orang tuanya atau tidak, pikirnya. Rahel sudah berada agak jauh dari rumah mertuanya, ia menghentikan mobilnya di pinggiran jalan. Hujan makin lebat dan dalam keadaan begini ia masih tidak tahu istrinya itu kemana. La ingat, ia juga memasak penyadap di ponsel istrinya. Ia mulai melacak dan mengotak-atik ponselnya untuk memastikan sesuatu, namun tidak ada yang mencurigakan, bahkan istrinya tidak pernah menghubungi siapapun hari ini. Dengan kecepatan penuh ia melajukan mobilnya lagi, kali ini kembali ke Cafe Jazz. Ia akan mengecek CCTV di kafe istrinya. Sudah tidak ada siapa-siapa lagi, jalanan juga sudah lumayan sepi, mungkin karena hujan mengguyur lebat bumi ini, sehingga hanya ada beberapa kendaraan saja yang nekat menerobos hujan seperti dirinya. Rahel berlari ketika ia sudah sampai di tujuannya. Ia melihat mobil istrinya masih terparkir rapi di parkiran. Rahel masuk dan langsung menuju ruang CCTV. Semuanya berjalan lancar, hanya saja di bagian meja pengunjung saat jam menunjukkan pukul 10.52 sampai pukul 11.33 tidak bisa dilihat atau seakan ada yang menutupi kamera di bagian tersebut. Hal itu tentu saja menyulut kecurigaannya. Ia mulai meneliti segala kemungkinan, siapa saja yang datang dan keluar saat berdekatan di antara waktu tersebut, namun sayangnya ia tidak menemukan apapun. Semuanya sudah dirancang, ia tahu hal semacam ini bukanlah suatu kebetulan. Evelyn tidak akan pulang malam ini, kalau ia tidak segera bertindak, besok atau lusa pun mungkin Evelyn tidak akan pulang. Rahel mengangguk mengerti, lawan mainnya kali ini bukanlah orang sembarangan, karena dari taktik mereka bermain, segala tindakan yang mereka lakukan benar-benar tidak meninggalkan jejak, dan rasanya ia tahu siapa dalang dari semuanya. Tanpa basa-basi lagi, ia keluar dari Cafe Jazz dan segera melajukan mobilnya lagi ke suatu tempat. Rahel benar-benar tidak bisa mengerti, mengapa semua orang senang sekali mencari masalah dengannya. Tidak bisakah membiarkannya hidup bahagia dengan cintanya, ia tidak menginginkan hal lain sungguh hanya keluarga kecilnya. Bak seekor singa yang siap menerjang apapun untuk melindungi keluarganya, begitupun ia, jika menyangkut istri dan anaknya ia tidak bisa berdamai. Sekali lagi jika Evelyn harus dilibatkan ia tidak akan bisa menerima itu. Di sebuah ruangan bawah tanah, rasanya sudah lama sekali ia tidak mengunjungi tempat itu. Ia datang untuk mengambil sesuatu yang ia perlukan, mungkin ini berat baginya namun tidak ada pilihan lain selain melawan. Kau yang memulainya, jangan salahkan aku. Hiks. Jangan, aku mohon lepaskan aku. Suara jeritan dan tangis wanita kini bisa ia dengar dengan jelas. Ia melangkahkan kakinya di tempat bisanya ia dan Aldi menyiksa manusia karena sumber suara yang seperti terdengar dari tempat itu. La membuka pintu dan terkejut kala mendapati bayangan Evelyn yang tadinya berdiri di ambang pintu rumah mereka kini tengah terikat di sebuah kursi dengan keadaan yang lebih mengenaskan.
Seolah tampak nyata membuat kakinya melangkah sendiri ingin memastikan apa yang kali ini dilihatnya. Mata mereka bertemu, Evelyn nampak menghujam jantungnya dengan kepedihan. Rahel bisa melihat dan merasakan itu seolah Evelyn sangat menderita saat ini. Semakin dekat, kini ia sudah berada di hadapan Evelyn. Ia memejamkan matanya sebelum benar-benar menyentuh tubuh itu. Dan benar saja untuk kedua kalinya bayangan yang seperti nyata itu lagi-lagi menghilang. La mengumpat dalam hatinya, ingin memberontak namun seolah tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia bahkan merasa ganjal dengan dirinya sendiri yang terus saja memikirkan hal buruk sehingga mungkin membuatnya mulai berhalusinasi. Namun tidak, ia sama sekali tidak ada pemikiran bahwa Evelyn akan berakhir seperti bayangan nyata itu. Tubuhnya mulai berkeringat dingin, ia tidak bisa terus seperti ini, semuanya harus segera diselesaikan. La bergegas keluar dari ruangan bawah tanah itu, ia akan mengakhiri ini. Mobil mulai merayap, kali ini pelan. Rahel tidak ingin karena terlalu panik malah bisa menimbulkan hal semacam tadi, halusinasi berkepanjangan tentang istrinya. Mobil berdecit, Rahel spontan berteriak, karena sepertinya ia hampir saja menabrak seseorang. Dan yang lebih membuatnya terkejut adalah orang yang hampir ia tabrak mirip sekali dengan Evelyn. La masih menetralkan jantungnya dan mulai memperjelas lagi penglihatannya. Benar saja seseorang yang mirip dengan istrinya atau mungkin memang benar istrinya. Dilihatnya Evelyn yang tampak cantik mengenakan setelan saat pertama kali mereka bertemu di taman. Evelyn sedang tersenyum padanya, senyum yang saat ini selalu mengisi hari-harinya. Ia bergegas membuka pintu, dan sekali lagi seseorang yang ternyata hanya bayangan itu pun lenyap tak bersisa. Rahel menggeram, ia mengacak rambutnya frustasi, ia merasa dipermainkan saat ini. Bayang-bayang Evelyn, sesuatu yang mengerikan. Apa maksud dari semua itu, pikirnya. Ia benar-benar tidak bisa mengartikan apa yang telah terjadi padanya, seperti sebuah teror, dan sayangnya ia tidak bisa berbuat apapun karena semua itu ternyata palsu bahkan tak tergapai. Ark! Teriaknya melepaskan semua beban, namun sayangnya tidak berhasil. Ia kembali ke mobilnya dan mulai bergerak cepat, ia akan menemui seseorang. Darin sedang menahan sesuatu yang dari tadi mengganggu pikirannya. Ia mengumpat dalam hatinya kala Sri dengan tidak tahu malunya memakai pakaian terbuka di hadapannya. Memang masih dikatakan biasa, saat ini Sri hanya memakai baju longgar dengan celana hot pants yang mengekspose paha mulusnya. La ingin protes namun juga menikmati suguhan yang Sri berikan, lagi pula tidak termasuk dosakan jika ia memandang lebih karena ia dan Sri sudah halal saat ini. Sejak kejadian di kamar mandi pagi tadi, Sri tampak lebih agresif dan tanpa malu-malu menunjukkan kemolekannya, membuat Darin menggeram karena hasrat yang ia tahan mati-matian. Lelaki normal, apalagi tidak bisa dikatakan hilaf jika ia melakukannya saat itu juga pun semuanya sah-sah saja. Sri hendak tidur saat ini, Fahira sudah terlelap di ranjang, sementara Darin sedang betah mencuri-curi pandang padanya di bawah. Darin memang beberapa hari ini tidur beralaskan kasur lantai karena yang katanya tidak sudi tidur satu ranjang dengan Sri. Sri mengetahui itu, namun ia sengaja bersikap seolah tidak tahu, karena pasti akan membuat Darin sangat malu jika sampai mata mereka bertemu pandang. Bukan itu yang Sri inginkan. Sri hanya menginginkan Darin menyadari bahwa ia tidak seburuk yang Darin katakan. Sri mulai membuka bajunya, ia berencana akan tidur hanya memakai tank top dan celana pendek saja, terserah jika Darin memandangnya wanita yang seperti apa, baginya ia tidak salah malah mendapat pahala jika menyuguhkan hal yang bisa membuat kesegaran mata bagi sang suami. Sesekali tidak apalah. Semoga saja benar apa yang dikatakan Darin kalau ia tidak tertarik dengan istrinya, bahkan jika dengan keadaan seperti ini bertiga dengan Fahira di kamar, semoga saja Darin bukan orang yang munafik.
Sri tertawa keras dalam hatinya, kalau bukan karena ingin meluluhkan hati suami ia tidak akan pernah melakukan hal gila semacam ini. Mau ngapain iyo? Tanya Darin yang mulai curiga dengan pergerakan Sri. Mau buka baju mas, ucap Sri santai. Lo gila ya? Ada gue di sini lo malah mau buka baju, bentak Darin. Kewarasannya terganggu karena Sri yang dari tadi pagi selalu menguji kesabarannya. Emangnya kenapa mas? Tanya Sri. Lo bego apa gimana ngebiarin seorang pria lihat tubuh lo? Tanya Darin. Ia sangat paham tentang agama, meski ia terlihat ugal-ugalan dan berjiwa pemberontak namun ia mengerti banyak tentang Islam. Ia juga tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktunya ditambah duha dan sholat malam. Puasa Senin Kamis selalu menjadi jadwalnya sejak ia duduk di bangku SMA. Namun kali ini ia benar-benar lupa kalau Sri adalah istrinya yang sudah sah secara agama. Demikian dengan Sri, terlahir dari keluarga yang miskin harta namun nyatanya tidak miskin hati maupun pengetahuan. Meski kadang ia suka bergosip dan membicarakan hal yang tidak penting. Namun percayalah memantaskan diri itu tidak semudah yang orang bilang tentang bagaimana menjadi muslimah yang baik dalam Islam. Anggap saja segala kekurangannya itu sebagai ujian untuknya menjadi lebih baik. Dan dengan menjadi istri seorang Darin Hanif Akbari, ia sadar ia juga bukan wanita sempurna yang bisa mendapatkan hati seorang Darin dengan mudah. Walau kadang suaminya itu mengesalkan dan menyebalkan namun ia benar-benar hanya ingin menikah satu kali seumur hidup, ia sudah bertekad dengan Darin ia akan menggapai kebahagiaan. Hari pernikahannya saja masih bisa dihitung dengan jari, jadi tidak semudah itu baginya untuk menyerah. Kan gak apa-apa mas Darin kan suamiku, ucap Sri tanpa beban, ia tidak punya keluhan lagi. Baginya Darin hanya tidak bisa menerimanya karena mungkin berpikiran ia adalah seorang janda. Melihat cara Darin menatapnya tadi Sri seakan tahu Darin sebenarnya juga punya rasa untuknya. Meski hanya sedikit namun pasti ada tempat di hati Darin untuknya. Dan ia berencana memupuk rasa yang masih sedikit itu, akan ia tambah dan tambah lagi sehingga rasa itu benar-benar hanya untuknya saja. Lo gila ya? Jangan buka, bentak Darin lagi. Kenapa mas? Sri memasang raut wajah bingung seolah meminta penjelasan. Ya pokoknya jangan, tegas Darin. Kalau aku maunya dibuka gimana, ucap Sri tak kalah tegas. Jangan. Kenapa sih mas? Ya, pokoknya jangan ya jangan. Sri tidak peduli. Ia mulai mengambil ujung bawah bajunya dan akan menariknya ke atas. Sri bersambung.